Ini suatu kejahatan ini. Siapa yang membuat surat ini? Pengacaranya Rita kah? Rita kah? Atau siapa? Ya, laporan kasus. Kasus apa? Laporan 24 Januari itu. Oh, 24 Januari. Ya, yang di Jadi tempat. hari ini saksi kunci ya. Dan harapan kami sih sebenarnya udah terkuak semua. Cara ya kan, dugaan surat palsunya jelas. Ada seorang anak manusia berdua, ada dua orang anak manusia ke atas mengiming-iming, membujuk rayu ayahnya untuk menandatangan surat, ya kan? Terus kasus ini nih luar biasa sebenarnya. Ada pengacara dipanggil sama Polda, udah 2 kali nggak datang. Saya bilang sama penyidiknya, ya tangkap aja kalau dia nggak mau datang, ya kan? Kau pengacara, kita ini pengacara, tugasnya kita membantu penyidikan, membantu informasi-informasi baik dari teman-teman kepolisian maupun teman-teman dari kejaksaan. Dalam diri kita ini kan sebagai penegak hukum juga, kalau sampai mangkir, menghindar, satu pertanyaan juga buat saya. Harus menerangkan. Jangan ikut-ikut larut dalam peristiwa ini. Masa pindah kantor nggak titip alamat, di telepon nggak angkat, di WA nggak jawab. Ini pengacara atau apa? Di mana-mana kita pengacara, berpindah tempat dari satu ke yang lain, kita pasti memberikan informasi kepada pengelola gedung tersebut agar surat-surat kita di kemudian bisa dibantu oleh teman-teman yang ada di gedung tersebut, menginfokan kepada kurir-kurir, teman-teman kurir itu mengenai alamat kita yang baru. Ini sampai teman Polda Metro Jaya mendatangi tempat dia. Itu daerah Blok A, itu depan gereja saya itu, Gereja Santa, kantornya tuh di situ. Saya 2 kali ke sana. Teman-teman Polda juga 2 kali ke sana. Dan bahkan informasi dari teman penyidik bahwa sekarang udah panggil lewat organisasi karena kantornya tidak ditemukan. Tolonglah organisasi yang menaungi dia untuk membantu. Ya? Ya, saksi kunci yang malam itu didatangin oleh Nagita dan Caca kepada ayahnya mereka, dan saksi tersebut yang pergi fotokopi, diminta Om Gideon Tengker untuk pergi fotokopi surat tersebut, surat pernyataan. Dari surat pernyataan itu, setelah dia fotokopi, yang asli itu dibawa pulang sama Nagita dan Caca. Yang fotokopi ditinggal, yang asli dibawa pulang. Kejadian malam itu. Jadi tidak ada alasan lagi ya. Saya berharap ini sudah masuk, ya kan? Masuk tahap penyidikan sudah. Kalau memang sudah terbukti secara sah dan meyakinkan serta alat-alat bukti dan kesaksian, ditambah lagi pengacaranya itu, ya kita menanti untuk gelar dan penetapan tersangka. Yang punya hubungan, yang punya kepentingan di sini, Rita Amelia Beta. Anak-anak 2 ini hanya disuruh. Anak-anak 2 itu anak, posisi mereka anak. Yang mau bercerai kan bukan mereka, yang mau bercerai itu kan Rita. Jadi fokus di Rita. Anak-anak ini kan hanya istilah teori bubur ya, dari samping terus ke tengah. Jadi apapun tidak ada alasan. Kita harap segera mengungkapkan. Berarti agenda hari ini Pak Bang untuk menanyakan kelanjutan kasus. Bukan cuma kelanjutan saja, kita menghadirkan saksi kunci. Ya. Datang hari ini. Ada. Om Gideon, ini
Gideon masih di perjalanan. Oke ya, terima kasih. Oke bang, siap. Ayo. Awas Ya. nih. Bang. Teman-teman, kita cengli yo. Ini saya ngomong, ini hari Rabu, cengli. Kalau kita mau cengli benar-benar, datang hari Jumat sidang PS di apartemen depannya itu, apartemen Kapital depannya itu apa? Mall ini loh. Bukan Pacific ini. Place, Pacific Ya. Place seberang. Kalau kita cengli, kemarin kami sidang PS itu nggak ada yang datang kemarin di Tebet. Tidak, kita cengli loh. Kita cengli datang loh besok hari Jumat jam 10 depan Pasifik. Itu 3 aset di situ. 3 aset. Aset-aset itu ada saat mereka menikah loh. Rita tinggalnya di situ. Rita tinggal di situ. Rita Jam berapa gitu ya? Jam 10. Kita nggak ada yang tahu ya. Kita nggak ada yang tahu mbak. nanti besok Jumat. Ntar aja. Nggak ada. Jadi begini, kejadiannya malam itu Nagita dan adiknya ya. Siapa adiknya? Marsa. Nagita dan Marsa datang ke Om membawa surat pernyataan tersebut. Mari Mbak, minta surat tadi. Surat. Ini sih ya. Oke. Jadi teman-teman dapat saya jelaskan di sini bahwa pada tahun 2021 di suatu malam ya datang Nagita Slavina Tengker dan Marsa Tengker menghadap bapaknya di Kabupaten Bogor membawa surat pernyataan seperti ini. Oke. Nah, setelah itu mereka meminta Om Gideon untuk menandatangani ini, untuk menandatangan di sini. Setelah itu Om Gideon sempat bertanya sebelum membubui tanda tangan tersebut, kok tidak ada tanggal, bulan, dan tahun. Kemudian dijawab oleh Nagita bahwa Pak, kalau urusan tanda tangan itu urusannya gigi, ya, itu urusan gigi. Jadi anak-anak ini datang ke atas membujuk rayu bapaknya mereka serta iming-iming. Diawali bujuk rayu, Pak, kalau papa mau dapat harta, papa selama ini kan minta harta, pembagian harta sama mama. Kalau papa mau dibagi, papa harus tanda tangan ini. Setelah papa tanda tangan, nanti gigi yang urus pembagian semua hartanya. Nah, soronglah ini. Om Gideon sempat baca, lihat. Terus Om Gideon menanyakan mengenai perihal tanggal, bulan, dan tahun. Dijawab sama Gigi, untuk urusan tanggal, bulan, dan tahun itu urusannya Gigi. Setelah itu Om Gideon memanggil saksi, ya, adik Iwang ini untuk pergi fotokopi, ya kan? Nah, setelah fotokopi selesai, Om diserahin sama Iwang surat pernyataan tersebut ini.
Yang asli dibawa pulang oleh Gigi. Fotokopi ditinggalkan untuk Om. Setelah mereka pulang, mereka kembali ke Jakarta. Saksi sempat bertanya kepada Om, ya, kok Bapak main tanda tangan aja, tidak lihat dulu, di situ tidak ada tanggal, bulan, dan waktu. Dan dijawab sama Iwang bahwa tadi Iwang menjawab kepada penyidik bahwa Om menjawab malam itu juga kepada Iwang bahwa urusan tanggal, waktu, dan bulan itu urusannya Gigi. Jadi di sini yang datang kepada Om Gideon dua anak manusia, anak biologis dari Om Gideon Tengker dan Rita Amalia Beta, membujuk rayu, mengiming-imingi Om. Setelah itu memberikan surat pernyataan tersebut, di mana kalau kami baca dengan pertimbangan hukum amar putusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tentang perceraian yang diajukan oleh Rita Amalia Beta, persis di situ dikatakan bahwa sebelum bercerai adanya kesepakatan, adanya pertemuan. Ternyata itu bohong semua. Bohong, ya, bohong itu. Saya berulang kali tanya kepada Om Gideon mengenai pertemuan tersebut. Kata Om Gideon tidak pernah ada pertemuan yang seperti mereka tuangkan dalam gugatan mereka. Dan saya tanya di adik Iwang ini kan hari-hari tinggal dengan Om Gideon dan selalu jadi supir, ya, yang membawa Om Gideon kemana-mana. Pernah nggak di sekitar tahun 2020, tahun 2017, 18, 19, nggak pernah ada pertemuan. Jadi apa yang dikatakan mereka di situ itu bohong semua. Nah, ini putusan cerai dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ya, udah ya? Ini yang digunakan nomor 419 PDTG 2017. Jadi surat tersebut, surat seperti itu udah dipakai tahun 2017, digunakan untuk mencerai. Sehingga 2021 dipakai yang sama. Nah, ini tidak bisa terbantahkan. Siapapun ahli hukum nggak bisa terbantahkan tentang pertimbangan hukum. Ya, tentang pertimbangan hukum menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagai terurai di atas, menimbang bahwa sesuai fakta yang terungkap di persidangan, oleh karena tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sesuai panggilan tersebut di atas, akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan. Ini loh, Om Gideon itu dipanggil secara patut, tapi Om Gideon tidak datang di persidangan. Kenapa tidak datang di persidangan? Karena relas panggilan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat itu tidak sampai. Jadi mereka memberikan keterangan palsu bahwa alamat Om Gideon itu di Jakarta Pusat. Sementara mereka ketahui bahwa ayahnya mereka atau suaminya mereka, suaminya Rita, itu sudah bertempat tinggal dan beralamat di Kabupaten Bogor. Ya kan? Nah, dari situ kita baca nih, menimbang bahwa untuk mendukung dalil gugatan, penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P1 sampai dengan P5 dan 2 orang saksi seperti tersebut di atas. Kita masuk menimbang bahwa berdasarkan keterangan. Nah, ini ada tertulis di sini bahwa penggugat dan tergugat telah sepakat. Ini loh, bohongnya di sini, memberi keterangan palsunya di sini. Bahwa penggugat dan tergugat telah sepakat untuk bercerai dan telah melakukan kesepakatan perceraian sehingga penggugat mengajukan gugatan. Ini nggak pernah ada ini.
Ini bohong ini, tipu ini nih. Makanya pengacaranya ngacir, dia pergi nggak tahu kemana itu, sudah dicari Polda itu. Ya, tadi juga disampaikan oleh teman-teman di Polda, penyidik, bahwa kami udah berusaha mencari orang ini, pengacaranya ini. Ya, di sini ada lagi yang memperkuat dalil dari surat tersebut bahwa angka 8-nya ini, bahwa pada tanggal 21 Agustus 2017 tergugat bernama Gideon Louis Juan Tengker telah mengirim surat pernyataan tertulis ke persidangan. Jadi ada surat sakti dari Bogor berjalan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, mengirim surat ke persidangannya. Pokok intinya menyatakan bahwa menerima gugatan dan tidak akan menggunakan hak-hak tergugat untuk mengajukan bantahan terhadap isi gugatan sepanjang menyangkut perceraian. 2. Tidak akan menghadiri persidangan dan menyerahkan sepenuhnya kepada majelis hakim untuk memutus perkara ini tanpa kehadiran tergugat. Bajingan ini. Mari kasih tadi surat tadi. Artinya itu surat semua diadari, Bang? Tidak secara dari... Persis. Ini. Berarti ambil dari ini, 21 Agustus 2017. Ya kan? Menerima. Menyetujui. Ini. Padahal yang benarnya Om Gideon tidak pernah, Pak? Tidak pernah ada pertemuan, tidak ada kesepakatan. Tidak pernah kasih kirim surat itu berarti? Tidak pernah tahu. Jadi saya harap penyidik-penyidik Polda Metro Jaya, karena Barometer Indonesia Metro Jaya, untuk segera menetapkan tersangka, gelar perkara menetapkan tersangka. Kalau pengacaranya nggak pernah hadir, Polda Metro Jaya punya alat-alat yang cukup canggih. Bisa lihat dari HP keberadaan dia. Sesama Jakarta pengacara tinggal minta di organisasi, dapatlah alamat rumah, semua nomor telepon. Dari 24 Januari, hari ini September. Kalau kasus-kasus lain secepat kilat untuk mengungkap, kenapa kasus ini belum? Ini pertanyaan cukup serius. Ada pesan Om Gideon ke Om terkait lamanya kasus ini, Bang? Ya, pada intisarinya dari teman-teman tadi di dalam saya sempat menanyakan bahwa penyidik sudah berusaha untuk mendatangi pengacara dari Rita Amalia Beta, namun udah berpindah kantornya. Mau pindah kemana aja kan mudah untuk dicerna, mudah untuk dicari tahu, ya kan? Gampang kok. Artinya, kan tinggal lihat aja di HP nih, bergeraknya kemana. Alat-alat ada di sini, setahu saya. Ya kan tinggal lihat. Kemana dia nih? Wah, stopnya di mana nih? Wah ini ada gerak nih. Artinya Om Gideon sendiri tidak pernah tahu tentang gugatan cerai itu, Bang? Nggak pernah tahu. Di sini dibilang angka 7, angka 8 tadi kan, bahwa penggugat dan tergugat telah sepakat. Sepakat sama siapa? Sepakat di mana? Adanya kesepakatan pasti ada pertemuan, didahului pertemuan. Bicara dulu pokok-pokoknya apa, ya kan? Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2017 tergugat bernama Gideon Louis Juan Tengker telah mengirim surat. Makanya di kali lalu saya bilang ada surat sakti yang berjalan sendiri dari Bogor menuju PN Jakarta Pusat. Ini suatu kejahatan ini. Siapa yang membuat surat ini? Pengacaranya Rita kah? Atau siapa? Itu harus dibuktikan, Bang. Harus. Dan ini PR buat teman-teman Polda Metro Jaya. Mudah ini. Mudah peristiwa ini. Tangkap aja itu yang lari-lari sekarang itu. Ambil dia. Ngaku. Kamu pengacara. Pengacara jaksa hakim. Pengacara jaksa Polri. Hakim, kita sesama penegak hukum. Kenapa kamu lari-lari selama ini? Siapa yang suruh kamu lari? Panggil juga itu yang suruh lari itu kalau ada. Terbukti, tahan itu. Turut serta.
Siapa? Nggak ngaku, buka HP-nya, lihat siapa yang sering telepon dan dia, interaksi apa, kepentingannya apa perintahnya dia, apa petunjuk dia. Panggil semua pihak-pihak ini. Oke. Makasih banyak, Pak. Oke. Bang, berarti ini sudah lengkap nih, Bang? Sudah selesai, sudah selesai, Jadi ini akhirnya bawa saksi ya bang? sudah selesai. Ini Iwang. Wawancara sudah Ini Iwang. lebih ditegaskan Bang, ini berarti pelaporan yang Abang 24 Januari. Nah, ini sudah selesai. Udah selesai dari Pihak kami. Pak Gideon berarti menginginkan pihak polisi biar segera gitu ya, Mas. Proses sekarang Segera mengusut tuntas. Dari pihak mereka kan tinggal itu, pengecaranya itu. Ya masa pengecaranya organisasinya udah dipanggil juga belum mau hadir. Ya polisi pasti punya kewenangan dong, alat negara kan. Siapapun kalau nggak datang ya tangkap, jemput. Siapapun di Republik ini. Bintang 3 Firly aja dipanggil datang. Ya kan Pak Firly datang dipanggil. Menghargai. Ini alat negara. Pengacara lagi. Siapa? Salah benar datang. Tunjukkan. Kita tak dukung. Asas hukum. Belajar hukum. Praktisi hukum. Kok nggak datang dipanggil polisi? Tadi saya bilang dengan teman-teman polisi, Pak, jangan tunggu Pak. Bapak punya kewenangan Pak. Siapapun Pak. Siapapun dari Republik ini, mau siapapun dipanggil. Ini negara loh. Perintah undang-undang. Tapi komunikasi Ada nggak pengaruh RA itu sendiri, Bang? Akhirnya jadi lama atau seperti apa? Saya nggak tahu, saya nggak melihat Raden Ajeng kok siapa punya peran di sini, nggak ada di sini. Nggak ada, semua manusia di mata hukum sama. Siapapun dia, angkut kalau terbukti salah. Pertama itu saya diminta ini Om Gideon itu untuk mengecek kok belum dicerai udah kawin. Itu pertama ya. Jadi pertemuan pertama itu setelah saya cek ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ternyata ada putusan di situ bahwa mereka sudah bercerai. Gimana secara sisi psikologisnya kan tiba-tiba ada dari kalanya katanya udah cerai. Sok. belum jelas. Sok. Yang pasti beliau sok ya, sangat sok waktu itu. Karena saya diminta tolong awalnya tuh untuk mencari tahu dan untuk melaporkan ke Bareskrim tentang perkawinan tersebut. Bagaimana mungkin saya belum diceraikan sementara Rita udah menikah kembali. Akhirnya saya cek, ternyata benar sudah diceraikan. Akhirnya saya sampaikan kepada Om, sorry ini putusannya dari Jakarta Pusat. Nah, di situ kami sempat terjadi perdebatan. Om bilang bagaimana mungkin anak-anak itu datang ke saya 2021, sementara ini kok 2017. Nah, terus saya bilang, Om kira-kira bukti apa yang bisa kita jerat mereka ini? Nah, dipanggil Iwang bersama Om dan Iwang, dikasih keluar surat tadi. Nah, saya cocokkan dengan putusan dari Jakarta Pusat. Setelah saya melihat, wah ini pemalsuan semua ini. Saya tanya kejar, ada nggak pertemuan sebelumnya? Oh nggak pernah ada pertemuan semua. Berarti bohong ini. Sehingga saya ambil langkah untuk melaporkan ke pihak yang berwajib, dalam hal ini Kepolisian Republik Indonesia. Oke? Tapi Bang, berarti ini tinggal berarti di nunggu, tahun- sebenarnya tinggal nunggu dari pihak terlapor untuk mau datang ya Bang, memberikan keterangan. pemanggilan kan kapan? Nagita Slavina Tengker dan Marsha Tengker itu udah datang, dan Rita Amelia Beta udah dipanggil, udah datang ya. Nah, yang belum datang ini pengecaranya nih masih. Kalau Bu Rita sendiri sih, Udah. Mereka tiga udah pernah tiga-tiga dipanggil. ya? Wah, Kapan bang? berapa bulan lalu ya, udah dipanggil. Ya tinggal saja pengembangan ini dari penyelidikan ya naik ke penyidikan. Penyidikan ditemukan semua, ya gelar, tetapkan tersangka. Ini kalau kita yang belajar hukum nggak mungkin bisa lepas, Itu loh, Tiga yang datang. butir-butir tadi yang seperti saya tunjukkan ke teman-teman tuh nggak bisa lepas, dicocokkan itu. Bang, tapi komunikasi antara mereka Om Gideon sama Mama Rita udah nggak ada sama sekali ya, Bang? Sama anak-anak mungkin komunikasinya seperti apa? Semenjak laporan itu semua pada vakum dan semua pada puasa untuk berbicara kayaknya ya, karena sampai hari ini nggak ada yang berani keluar menjawab.
Karena saya tunggu ada sesuatu lagi nih, misteri sebenarnya nih. Kalau keluar kita bunyi dan pasti kita bikin laporan kembali nih. Ya. Jadi Saya pegang bukti banyak. segera masuk ke ini ya, sidang Penyidikan. Bang. Oh, kalau persidangan lain lagi, itu perdata mengenai Gonogini. Tapi kejahatan, dugaan kejahatan itu nggak bisa dilepaskan itu pidananya itu. Oke. Oke, terima kasih ya. Bang.